Lu tahu nggak, ada seorang pria dari Afrika yang datang ke Jepang sebagai pengawal, tapi malah berakhir menjadi samurai elit kepercayaan penguasa paling kuat di Jepang. Namanya Yasuke, sang samurai hitam. Yasuke diperkirakan lahir sekitar tahun 1550-an di Afrika Timur, kemungkinan wilayah Mozambik, Ethiopia atau Sudan Selatan. Tidak ada catatan tertulis tentang keluarganya, tetapi berdasarkan konteks sejarah, besar kemungkinan ia lahir dalam masyarakat pejuang atau komunitas kuat secara fisik. Pada masa itu, banyak orang Afrika direkrut menjadi pengawal atau pekerja oleh pedagang dan misionaris Eropa. Yasuke diduga bekerja sebagai pengawal pribadi sebelum akhirnya bergabung dengan rombongan misionaris Yesuit. Sekitar akhir 1570-an, Yasuke ikut Alessandro Valignano, dia seorang pejabat tinggi Yesuit, dalam perjalanan diplomatik dan keagamaan ke Asia Timur. Rombongan ini melewati India, Asia Tenggara, lalu tiba di Jepang sekitar tahun 1579. Jepang saat itu berada di era Sengoku, masa di mana daimyo saling serang demi kekuasaan. Negeri ini sangat tertutup terhadap orang asing, dan hampir tidak ada orang Afrika yang pernah terlihat di sana. Ketika Yasuke pertama kali muncul di Kyoto, reaksinya luar biasa. Catatan Jepang menyebut orang-orang berkerumun, heran melihat tubuhnya yang besar, kulitnya yang gelap, dan kekuatan fisiknya. Bahkan banyak yang mengira dia bukan manusia. Reputasi ini sampai ke telinga Oda Nobunaga, penguasa ambisius Jepang. Pertemuan Yasuke dan Nobunaga menjadi salah satu momen paling aneh dalam sejarah Jepang. Nobunaga terkenal tidak suka tradisi kaku, terbuka pada hal baru, dan sangat menghargai kekuatan. Ia memerintahkan agar kulit Yasuke dicuci karena mengira warna itu cat. Dan setelah yakin itu asli, Nobunaga tertarik. Ia melihat sebagai manusia kuat, cerdas, dan berguna. Yasuke bisa berbicara beberapa bahasa dan cepat belajar bahasa Jepang. Nobunaga memberinya tempat tinggal, gaji, dan posisi sebagai pengawal pribadi. Ini bukan simbolis. Yasuke tinggal di istana Nobunaga, makan di meja yang sama, dan ikut dalam perjalanan politik serta militer. Ia diberi pedang, yang berarti ia diakui sebagai samurai secara fungsional, meskipun status resminya masih diperdebatkan oleh sejarawan modern. Yasuke menyaksikan dari dekat bagaimana Nobunaga membangun Jepang baru, Bedouin melawan kuil-kuil lama, atau klan lawas, dan lahirnya sistem kekuasaan yang lebih modern. Ia bukan hanya pengawal diam, ia adalah bagian dari lingkungan inti Nobunaga. Beberapa catatan menyebutkan Yasuke ikut dalam kampanye, meskipun perannya kemungkinan sebagai penjaga elit, bukan komandan. Tahun 1582 menjadi titik segalanya. Akechi Mitsuhide, salah satu jenderal kepercayaan Nobunaga, melakukan pengkhianatan dan menyerang Nobunaga di kuil Honnoji. Nobunaga gugur. Dunia Yasuke runtuh dalam satu malam. Yasuke tetap setia bertarung bersama putra Nobunaga, Oda Nobutada, namun kekuatan mereka kalah jauh. Yasuke akhirnya berhasil ketangkap oleh pasukan Akechi. Disinilah terjadi